Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Biasa ayat 41 sampai 51 kita baca bersautan, kita bagi dua, dan ayat 52 kita akan baca bersama. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka sehabis hari-hari perayaan itu. Ketika mereka berjalan pulang, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Karena mereka tidak menemukan dia, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu? Tetapi mereka tidak mengerti. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Kita baca bersama. Dan Yesus makin bertambah besar dan makin bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah saudara dan saya dan setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-harinya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Makin disukai Allah dan manusia. Terinspirasi tema ini, tadi pagi saya lihat di gereja banyak orang batuk-batuk. Lalu saya pas punya permen Fisherman. Lalu teman-teman penatua dan diaken tak kasih, sampai di depan sana masih ada yang batuk. Permennya saya titipkan di Mbak Hani di depan. Kalau yang batuk-batuk mungkin masih ada, silahkan. Ada permen Fisherman. Nah, supaya kita saling menyukai. Nah, yang kedua, saya terinspirasi melihat lilinnya belum dinyalakan, ini 5. Tolong Eca dinyalakan. Biar bagus kan. Mau dinyalakan, Cak. 5-5-nya. Satu lagi, bagaimana sih, masih 2? Terima kasih. Biar Eca juga suka, tak kasih hadiah. Menarik ini
saudara, tentu yang dimaksud yang semakin disukai Tuhan dan disukai manusia adalah siapa? Ada berapa orang yang dimaksud dalam bacaan kita? Ada berapa orang? Nih, ada satu lagi hadiah, otak kanan manusia. Ada berapa orang yang dimaksud? Tenannya loh, ada berapa Pak Mitoyo? Satu pertama, Yusuf, yang dibacaan kita tadi loh ya. Yang pertama kali. Yang pertama adalah, pertama bacaannya adalah Samuel, ya kan? Yang kedua Yesus, berarti hanya ada dua orang, berarti nanti yang nanti ya. Nah saudara, yang pertama Samuel, siapakah ibunya Samuel? Ibunya Samuel Hana. Bapaknya suaminya Hana, bapaknya Samuel adalah Elkana. Yang jawab Elkana tadi siapa ya? Hanya Bu Yud? Ada yang jawab Elkana tadi? Oh nggak, Bu Neng sama Bu Yud pingsut. Oh. Bu Neng kemana udah dapat? Kasih Bu Yud ya Bu? Oh nggak. Nah Bapak Ibu, makin disukai Allah dan manusia, kita akan mencoba melihat firman Tuhan kita. Yang pertama ilustrasi kita di hari-hari Natal ini. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Angkat jempolnya Bapak Ibu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, hey! Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Ayo bergerak yuk. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, hey! Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Boleh tangannya diangkat lagi. Saudara, sosok yang disukai di hari Natal adalah siapa itu? Santa Claus yang membagi hadiah. Itu sosok yang membuat suka. Nah kita akan lihat apa yang dikatakan kitab suci kita. Yang pertama, bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan ungkapan kuasa Rohmu, ku dibaharui
Mari saudara kita baca ayat kita ini. 1, 2, 3. Adapun Samuel, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama suaminya pergi mempersembahkan kurban sembelihan. Nah, saudara, untuk menjadikan seorang Samuel yang disukai Tuhan, yang disukai sesama, itu bukan sulapan, itu bukan abrakadabra, pun mangke ngertos dewe, orang ngertos. Kalau orang tuanya tidak bersinergi, orang tuanya tidak beredukasi. Biasanya Bapak Ibu, kalau saya membuat undangan anak-anak yang akan saya ikutkan katekisasi, itu undangannya 1 lembar, semua saya sebut satu. Namanya misalnya Yohanes, ibunya Yanti, bapaknya Yanto. Semua saya sebut. Saya berikan kepada semua supaya tahu siapa tahu kayak kita ini. Oh, ternyata putranya Pak ini juga ikut. Oh, ternyata putranya Pak ini juga ikut. Jadi ada sebuah sinergi. Kita nggak bisa mengharapkan anak-anak kita baik tanpa ada sebuah sinergi orang tuanya. Walaupun kenyataannya ada anaknya yang sergap sekolah minggu nih, bapak ibunya sakti, belas ngilang nggak pernah di gereja. Ada. Artinya nggak jalan ini tradisi ini. Sinergi edukasi melayani. Itu kita ini sebuah keluarga untuk saling menguatkan, saling memberi. Nah saudara, itulah untuk mendapat disenangi Tuhan dan disenangi sesama seperti yang dilakukan oleh Hana dan Elkana. Bukan hanya dokter kecil yang butuh pakaian, tapi juga imam kecil. Ternyata selalu update ini orang tuanya. Oh, besok tambah gemuk, ganti lagi pakaiannya. Besok ganti lagi, datang ke Imam Eli. Bagaimana rekam jejaknya di bait suci? Apa benar-benar ikut ibadah atau hanya jaga parkir? Kan gitu. Kan mesti dicek Bapak Ibu. Belum tentu orang ke gereja, anak-anak ke gereja itu mesti ibadah. Belum tentu ketemu pacar, ya boleh kan. Tapi paling tidak sebuah tradisi sinergi melayani itu harus diciptakan. Gak bisa semuanya. Kadang-kadang bagaimana kita akan memarahi seorang anak yang mungkin gak pernah sekolah minggu. Wong bapak ibunya juga sakti, gak pernah kelihatan. Nah saudara, mari firman Tuhan ini menjadikan kita tergugah bahwa untuk menjadikan sesuatu yang baik itu perlu sebuah tradisi, sebuah budaya iman, sebuah kerjasama teamwork yang kokoh. Gak bisa kita lalu menilai seseorang hanya kita tidak melihat bagaimana susunan sinerginya, bagaimana susunan keluarganya, tetap itu akan punya pengaruh. Itu yang pertama. Yang kedua, syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur ini biasanya untuk lagu apa? Kalau Pak Pito ya persembahan. Kembali lagi, nah ini menarik Bapak Ibu. Syukur bagi awan hitam dan mentari yang berseri. Itu kan kata-kata idealisme. Kudune, harusnya. Tapi begitu jemuran kita banyak menumpuk, yang datang awan hitam. Mungkin kita mengatakan syukur
Tidak. Nah, artinya untuk disukai Tuhan dan disukai sesama, kita ternyata diajak untuk bersuci hati, tidak mengeluarkan ujaran kebencian. Tidak usah ujaran kebencian itu memprovokasi yang lain. Yang lain sudah tenang-tenang saja dibuat galau. Cucianku banyak, punyaku ya banyak, wah jelai tenan, raudan-udan. Nah artinya itu saudara, itu akan memprovokasi yang lain. Yang lain juga suka, akan disukai. Hanya yang lain jadi jengkel semua, mengeluh semua. Tetapi Tuhan yang enggak suka. Nah, artinya mari kita jagalah hati, jangan dinodai. Mari hati yang suci. Karena apa yang dikatakan oleh Mazmur, semuanya itu memuji Tuhan. Jadi ketika mentari berseri itu memuji Tuhan, ketika awan hitam lewat itu juga memuji Tuhan dan menguji manusia. Memuji Tuhan supaya tetap manusia memuji lewat kan itu, tidak jengkel kan itu. Jadi ketika nyanyi tiba-tiba brus, nyanyinya dilanjutkan, memeannya sementara jangan dipikir dulu kan itu. Mestinya begitu. Artinya untuk disukai Tuhan dan disukai manusia harus diseimbangkan. Kadang-kadang ketika kita semua orang suka, diajak bolos semua, suka kalau tidak ada persekutuan kan suka. Persekutuannya apa? Kosong, puji Tuhan kan. Nah itu suka, tapi yang suka manusia, Tuhannya menjem. Nah saudara, mari hati kita yang dijaga untuk tetap bisa disukai Tuhan dan sesama. Dan itu memang tidak mudah, tetapi paling tidak itu selalu harus kita suarakan untuk menjaga hati kita yang suci. Yang ketiga, nah ini menarik. Tapi Yesus dalamku, hidupku bukannya aku lagi. Tapi Yesus dalamku, hidupku bukannya aku lagi. Tapi Yesus dalamku, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Mari kita baca ayatnya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk, tidak usah dibaca, karena yang penting hendaklah damai sejahtera memerintah dalam hatimu. Idealnya semua orang di hatinya itu diperintah oleh damai sejahtera Kristus. Apalagi orang-orang Lewi, orang-orang yang mengurusi bait Allah. Nah inilah orang-orang Lewi GKJ Mertoyudan, kan? Yang tentu tidak setiap saat dikuasai oleh damai Kristus. Maka orang Lewi yang pertama saya tempatkan di atas karena memang paling mengkilat. Nah saudara, mari kita maklumi kalau orang Lewi yang pertama kadang-kadang jengkel, tidak memberitahu, tiba-tiba latihan kan itu toh. Tiba-tiba latihan, minta minum kan, tiba-tiba kotor misalnya. Ya maklumi karena ini orang Lewi yang di atas kadang-kadang capek gitu. Nah, sehingga saking capeknya nggak sempat mandi. Nah saudara, inilah untuk menjadi damai sejahtera tidak mudah. Sama yang di bawahnya orang Lewi itu bapaknya. Itu kadang-kadang Bapak Ibu, saya kemarin bilang sama istri sama anak, hari apa saya lupa itu, saya bilang, hari ini saya nggak boleh diganggu. Saya harus siapkan khotbah malam Natal saja pakai 2 podo suku aja njajak, minta yang Jawa harus beda, belum Minggu, belum tahun baru, pokoknya tidak boleh diganggu, satu pun nggak boleh bersuara kan gitu. Wah, galak Bapak Ibu kalau sudah nyiapkan begitu. Saya nggak mau karena pada hari-hari itu nanti kadang-kadang diganggu
oleh kuasa yang tidak boleh ditolak, yaitu dari laras katresnan. Sudah, kalau dari laras katresnan itu sudah ada, tidak boleh ditolak, harus datang dan harus dilayani. Nah, keras. Nah, kadang-kadang jelai memang kalau pendeta pas menyiapkan khotbah itu semua nggak boleh diganggu. Tetapi itulah tantangan. Begitu juga yang lain nggak akan saya ceritakan terlalu lama, tapi paling tidak punya tantangannya sendiri, bahwa bagaimana kita ternyata tidak mudah untuk mendatangkan damai sejahtera. Lapar kok damai sejahtera, jengkel kok damai sejahtera. Tapi hari ini Tuhan ingatkan siapapun kita, damai Kristus tetap biar memerintah, supaya kemarahan kita, kejengkelan kita tidak kebablasan, tapi bisa direm oleh damai Kristus yang memerintah. Dan yang terakhir, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian. akan kita baca ayatnya, bisa kelihatan 1, 2, dan 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, ternyata ini Yesus Kristus. Ya, dikecilkan biar ada temanya. Nah, saya tulis di situ, hikmat itu melekat. Yang pertama gambarnya siapa yang di atas? Ada yang masih ingat bayinya dijungkir itu? Gambarnya Raja Salomo ketika mengadili bayi yang akan dibagi. Itu gambaran hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo. Nah, saudara, hikmat itu sebenarnya melekat di dalam kita. Ketika Salomo minta hikmat, bukan berarti Salomo sebelumnya tidak punya hikmat. Hikmat itu ada. Salomo sebenarnya hanya ingin hikmatnya selalu dicas. Hikmatnya itu menjadi orientasi hidupnya. Banyak orang yang lupa bahwa sebenarnya roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar. Tetapi yang dibesarkan bukan roh kita yang dari Tuhan, tapi yang dibesarkan oleh roh-roh lain. Ada yang mungkin emosi yang dibesarkan, nekat yang dibesarkan, sehingga lupa bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan hikmat di dalam tubuh kita. Tuhan katakan di dalam kitab suci, kamu ini kitab tulisan-tulisan Tuhan yang tidak ditulis pada loh-loh batu, tapi loh-loh daging. Kita ini adalah surat-surat terbuka. Artinya sebenarnya hikmat itu ada di dalam setiap kita. Tuhan mengecas lagi dengan peristiwa Natal. Bahkan bagaimana hikmat dari kata-kata adalah hikmatnya dari Sang Gembala. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Beberapa orang yang sederhana ketika yakin Tuhan punya rencana dalam hidupnya, meyakini bahwa apa yang dikatakan malaikat itu suatu hikmat, maka mereka pergi ke Bethlehem sekarang. Mari saudara, hikmat yang dari Tuhan
rancangan Tuhan di dalam Kristus, mari kita tetap pegang. Jangan ditukarkan dengan hikmat-hikmat yang lain. Bukan hanya diri kita, tetapi juga sesama kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Yang kadang-kadang kita merasa, oh enggak apa-apa, wong dia sudah sama seneng kok. Hari ini Tuhan ingatkan, apakah yang disenangi sesama itu juga disenangi Tuhan? Itu pertanyaan dasar yang sampai hari ini kita pegang. Bagaimana kita tetap bisa disenangi Tuhan dan juga disenangi sesama. Bahkan faktanya kadang-kadang belum tentu dua itu seiring sejalan. Tentu kita akan bisa memprioritaskan lebih suka disenangi Tuhan atau disenangi sesama. Bukan pilihan yang gampang, tapi itulah tugas kita. Bagaimana hikmat yang dari Tuhan, itu yang harus kita perjuangkan. Amin. Saat teduh pagi kita.